Dek, lanjut ya. Ya. Seperti di film-film nih, sinetron nih, Dek. Ya, ada perkawinan nih, Dek. Kedua belah pihak sudah mau melangsungkan perkawinan nih, detik-detik melangsungkan perkawinan. Tiba-tiba ada yang mencegah. Perkawinannya tidak sah, saya tidak setuju. Ya, itu kan namanya pencegahan perkawinan Iya. ya. Itu diatur nggak di dalam undang-undang perkawinan ya? Diatur, jadi perkawinan itu dapat dicegah ketika syarat-syaratnya tidak terpenuhi. Syarat-syarat perkawinan tidak terpenuhi. Iya, salah satu contoh nih ya, ini langsung ke contoh aja. Seorang laki-laki yang sebelumnya tuh sebenarnya udah mempunyai istri, kemudian dia menikah lagi tapi mengaku duda, kayak gitu. Ketika menikah, nah kebetulan si istri pertama ini tahu gitu loh, terus dia bisa mencegah pernikahan itu terjadi. Kan dia merasa ya, kayak di gitu sinetron yang tiba-tiba muncul itu bisa. Para keluarga berarti bisa ya untuk mencegah perkawinan ya. Itu juga bisa kayak gitu. oke, Jadi oke. tapi Kak, pencegahan perkawinan itu harus dilakukan melalui pengadilan. Iya. Terus harus dicabut juga melalui pengadilan. Dia bisa dicabut. Kalau misalnya contoh, istri, ya udahlah, nggak apa-apa gitu misalnya ya, ini misalnya. Nah, ketika dia mau mencabut juga harus ke pengadilan lagi. Baru perkawinan itu bisa dilangsungkan. Kalau belum dicabut pencegahan perkawinannya ini, perkawinan nggak bisa dilangsungkan. Gitu ya. Jadi begitu ada misalnya katakan orang tuanya nggak setuju gitu ya atas perkawinan anaknya, detik-detik melangsungkan perkawinan, segeralah orang tuanya mengajukan ke pengadilan gitu ya. Jadi gitu ya Dek ya. Ya pencegahan perkawinan dalam undang-undang perkawinan ya. Iya. Terus kalau kita bandingkan dengan kompilasi hukum Islam, ada bedanya nggak terkait dengan pencegahan perkawinan Dek? Sama Ci, cuman ke pengadilan agama. Oh, bedanya cuma di situ. Ya, berarti kalau misalkan Kewenangannya aja ya. kewenangannya kalau misalkan di untuk non muslim itu di pengadilan negeri. Tapi kalau misalkan untuk muslim itu ke pengadilan agama ya. Oke. Nah, Ci, sebetulnya kan kadang nih ada orang yang ingin membatalkan perkawinan. Tentang batalnya perkawinan nih, itu gimana sih, Ci? Nah, di dalam undang-undang perkawinan itu memang diatur juga tentang pembatalan perkawinan. Nah, kalau perkawinan itu dapat dibatalkan apabila perkawinan itu para pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan. Nah, Ci, sebenarnya yang dapat membatalkan perkawinan itu siapa aja sih, Ci? Nah, yang dapat membatalkan perkawinan itu dari para keluarga dari garis keturunan lurus ke atas. Dari suami atau istri gitu. Kayak contohnya ayah, ibu gitu ayah ya. dari ibu dari pasangan tersebut gitu loh. Selain itu juga suami atau istri sendiri gitu loh mengajukan mengajukan pembatalan perkawinan. Contohnya misalnya istri merasa syarat dia untuk memenuhi perkawinan itu enggak memenuhi syarat deh, aku ngajuin untuk pembatalan, itu bisa dilakukan karena misalnya perkawinan itu dilangsungkan dengan terpaksa. Iya, kawin paksa lah ya, Iya, gitu, perjodohan gitu ya. Iya, jadi aku ngajuin ke pembatalan, itu bisa dilakukan gitu. Paksaan itu berarti kan ini ya, Ci, ada ininya nggak, jangka waktu nggak, Ci? Jadi kalau misalnya aku tuh nikah dipaksa tapi udah terlanjur menjalani, tapi aku mau pembatalan kayak gitu kan, aku baru tahu nih kalau ternyata aku ketika menikah terpaksa aku bisa mengajukan pembatalan. Itu ada jangka waktu nggak, Ci? Ada jangka waktunya. Berapa lama? Dalam jangka waktu 6 bulan sejak berlangsungnya perkawinan. Jadi ketika setelah 6 bulan nggak ada apa-apa, oke aku akhirnya menerima, itu berarti gugur ya, Ci? Iya, gugur, jadi permohonannya gugur gitu loh. Oke. Gitu. Hak untuk memohonkan pembatalan itu gugur. Oke, gitu. Karena dianggap 6 bulan udah hidup bersama ya. Dianggap udah menerima ya. Gitu loh. Oke. Nah, setelah dari 6 bulan tentunya beda lagi ya, bukan pembatalan Jadinya perceraian. Kecuali kalau ada case-case tertentu kali ya, Ci ya, kayak misalkan ditipu gitu. Iya, itu tentunya tergantung sih, kan itu kan pengajuan pembatalan permohonan. Terkait status gimana dong, Ci, itu nanti? Nah, kalau untuk pembatalan itu statusnya
beda ya dengan perceraian ya. Kalau pembatalan perkawinan itu status dari istri dan suami itu bukan janda atau duda, karena mereka dibatalkan perkawinannya. Dianggap tidak pernah ada. Betul. Kalau perceraian beda kan. Kalau perceraian kan pernah ada perkawinan tapi putus. Putus Nah, itu karena perceraian. statusnya jadi duda dan janda. Itu perbedaannya di status. Dek, untuk perkawinan yang misalkan nih dipaksa ya kan atau dijodohin kayak gitu, itu gimana sih, Dek? Setahu aku ya Kak, jadi aku juga pernah ngurusin perkara nih pembatalan perkawinan yang di bawah paksaan dan itu dikabulkan oleh hakim. Jadi ini ada pendapat. Jadi aku pernah nanya ahli hukum, dimaksud di bawah ancaman ini tuh kayak gimana ya gitu. Untuk perkara kayak misalnya dijodohin, dia nggak mau tapi mau nggak mau tetap harus dilakuin, itu masuk nggak dalam Pembatalan perkawinan dalam ancaman ini tadi Ancaman. kayak gitu. Nah, menurut pendapat si salah satu dosen ini nggak masuk karena yang dimaksud ancaman di sini kamu nyawanya terancam kayak gitu. Tetapi hakim saat itu berdasarkan bukti-bukti mengabulkan gugatan pembatalan perkawinan atas dasar paksaan karena dia dijodohkan gitu loh. Jadi tekanannya tuh tekanan psikis, tekanan psikis bahwa sang anak itu gimana ya, orang tuanya mau membahagiakan orang tua gitu. Orang tua bilang, tahu nggak sih kalau di Islam itu ada bilang ridhonya Allah, ridhonya orang tua tuh ridhonya Allah kayak gitu. Jadi dia takut akan itu gitu loh. Jadi yang dipaksa itu psikisnya dia, itu dikabulkan oleh hakim. Kayak gitu. Jadi bagi kalian tetangga autistik kayak gitu, kemungkinan itu selalu ada kayak gitu, boleh dicoba kalau emang kalian ternyata nikah karena dijodohkan dan emang bener-bener nggak bisa ngejalanin, itu bisa daripada efeknya nanti setelah punya anak atau apa akhirnya pisah juga gitu. Jadi kayak yang meminimalisir resiko bisa mengajukan gugatan pembatalan perkawinan. Iya, karena hal-hal yang dipaksakan itu nggak bagus. Gitu. Karena perkawinan itu kan memang ikatan ya, ikatan Lahir batin, kalau batinnya nggak gimana dong? Nah, Dek, tadi kita udah bahas tentang pembatalan perkawinan menurut undang-undang perkawinan. Ya, undang-undang perkawinan tadi ya. Nah, kita bandingkan nih dengan kompilasi hukum Islam. Tentunya juga mengatur dong tentang pembatalan perkawinan. Gimana tuh, Fit? Nah, kalau untuk suatu perkawinan di dalam kompilasi hukum Islam itu dapat dibatalkan nih apabila yang pertama, seorang suami melakukan poligami tanpa yang namanya izin dari pengadilan agama. Oh, Gitu. Nih yang diam-diam poligami, Nggak bisa tanpa ya. izin bisa Iya, dibatalin. bisa dibatalkan perkawinannya. Ya. Nah, untuk yang kedua, di sini perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain. Wih, drama banget ya. Iya, yang Jadi, mafud. poliandri ya. Iya, nah mafud itu adalah orang yang terputus beritanya sehingga tidak diketahui hidup matinya. Gitu. Oh, oke. Nah, yang ketiga, perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dan suami lain gitu. Oh, jadi dalam masa tunggu tadi ya? Iya, yang tadi Iya, Oke, iya. udah dinikahin bisa dibatalkan. Yang tadi 3 bulan ya masa tunggunya Iya. gitu. Nah, terus perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan. Itu Jadi juga sebelum dibatalkan. 19 tahun kalau dia nggak minta dispensasi nikah, itu bisa dibatalin. Bisa, misalkan kayak umur 11 tahun nih, ya kan? Dia dipaksa nih nikah. Iya kan? Wow, gini banget ngeri ya. Bisa batal perkawinan karena kebanyakan nih selain di Jakarta, di daerah-daerah banyak banget perkawinan yang usianya itu tuh bener-bener masih sangat rentan gitu, umur 11 tahun, umur 12 tahun gitu. Itu bisa dibatalkan perkawinannya. Ya. Gitu. Lalu setelah itu perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak Jadi gitu. walinya wali palsu gitu ya. Iya, itu bisa. Oke, Dek, kayaknya makin seru nih pembahasan Makin kita seru nih iya. ya. Seru Ada ya. yang dibatalin, ada yang dicegah, ada yang dilarang, banyak. Nah, ini pada ujungnya nih. Tapi para tetangga, kita ingatkan kembali bahwa untuk pembahasan yang terakhir, poin terakhir ini, semua agama kita yakin bahwa tidak
ada yang mengizinkan adanya putusnya perkawinan, tapi tetap diatur dalam undang-undang perkawinan maupun kompilasi hukum Islam tentang putusnya perkawinan. Nah, kita mau bahas nih penyebab apa sih yang menyebabkan putusnya suatu perkawinan. Nah, itu ada 3 hal nih, adik-adik. Apa, Ci? Satu, tentunya kematian. Jadi maut yang memisahkan. Cerai mati gitu ya, Ci, jadinya. Ya, cerai mati, kita sering dengar lah, cerai mati gitu kan. Terus yang kedua, perceraian. Perceraian yang tadi sempat saya sampaikan bahwa semua agama lah tidak menghendaki dan mengizinkan adanya perceraian, tapi itu bisa mungkin terjadi, ada beberapa hal ya. Terus yang ketiga adalah atas putusan pengadilan. Tuh, itu ada 3 hal terkait putusan. Kayak tadi ya ada pembatalan, Tuh, ada pengajuan larangan nama pencegahan nikah. Tuh, ini yang terkait dengan. Nah, Dek, saya kan kurang paham nih, kebetulan kan kepercayaannya beda ya. Saya kurang paham nih, saya sering denger nih kalau di sinetron atau apa, talak gitu loh. Aku talak kamu gitu. Ada lagu Ci, talak tilu gitu kan. Pernah denger saya talak Iya, tilu. iya. Nah, sebenarnya talak itu apa sih? Mungkin Happy bisa jelasin ke aku. Jadi talak itu tuh sebenarnya ikrar dari suami, Ci. Ikrar dari suami ke istri. Jadi kayak misalnya Cuma suami ya, dari suami. dari suami yang punya hak untuk mentalak itu suami, ya istri bisa minta talak gitu, tapi ikrar talak itu Oh, iklarnya. ikrar talak itu dari suami kayak gitu. Hmm. Terus ketika suami mengikrarkan talak sih, itu nggak serta merta pernikahan langsung putus kayak gitu. Ya emang secara agama dia udah ditalak, misalnya langsung talak 3. Ya udah, emang secara agama udah putus, tapi secara hukum itu belum. Jadi tetap talak itu harus diajukan ke pengadilan agama Oh, jadi gitu. talak tuh ada tahapannya ya? Ada kayak gitu. Sampai berapa tuh? Nah, Sampai berapa? ada tiga jenis talak sih, talak 1, 2, sama 3. Kak Fitri deh kayaknya lebih paham. Berarti kalau itu talak 1, 2, berarti talak 3 ya, itu finalnya ya? Ya itu tadi kalau ketika udah terucapkan. Jadi ada namanya rujuk sih. Oh, Rujuk itu pakai ikrar aja sih kayak gitu. Rujuk sama kawin lagi beda ya. Tapi ininya sama. Kalau kawin lagi itu kan prosesi dia kawin lagi, ada akadnya, ada ini rukun dan syarat perkawinan kan. Tapi kalau rujuk itu hanya sebagai apa, kayak saya kembali kepadamu, itu udah ikrar rujuk. Talak 1, talak 2 kita bisa ikrar rujuk. Tapi kalau udah talak 3 nggak bisa. Harus nikah lagi sama orang lain dua-duanya baru dia bisa kawin lagi gitu sih. Jadi hati-hati ngomong talak. Aduh, Kadang ada orang kan yang sepele gitu ngomong, saya talak kamu ya talak 1, saya talak kamu ya talak 2. Nah, hati-hati gitu. Makanya sebenarnya ikrar, istilahnya pernikahan ya, pernikahan itu benar-benar kita harus sangat-sangat hati-hati dalam berucap gitu. iya. Makanya kita sekilas ya, kenapa kita membuat konten video ini, karena ini memberikan wawasan juga kepada para tetangga mungkin yang selama ini nggak tahu gitu loh, atau informasinya minim terkait dengan perkawinan atau simpang siur. Iya, baik yang dari sisi dari agama muslim maupun yang non muslim. Inilah manfaatnya kenapa kita buat konten ini ya. Iya, gitu. kita buatnya santai sambil ngobrol, sambil minum, sambil nongkrong kayak gitu kan. Jadi kita harap juga kita bisa jadi best friend gitu loh. Semoga bermanfaat Semoga juga kontennya bermanfaat. kita ya. Iya. Itu yang tujuannya. Yuk kita lanjut yuk. Ayo. Terkait dengan apalagi Tadi ya? tuh yang disebut li'an. Kalau li'an kan tadi bilang itu loh, nggak boleh dinikah lagi, Oh, nggak boleh yang dikawin karena lagi. zina itu ya. Dituduh zina. Dituduh, iya. Boleh kali ya sedikit dibahas ya? Boleh, boleh. Sedikit dibahas. Jadi kalau li'an itu, kenapa tadi nggak boleh dinikah lagi? Karena akibat dari li'an itu memutuskan hubungan perkawinan suami istri selama-lamanya. Karena ternyata Itu di kompilasi hukum Islam diatur kayak gitu. Terus tata cara li'an itu diaturnya tuh gimana sih?
Jadi gimana ya Kak? Tadi kan li'an kan udah dibilang kalau misalnya nuduh istri zina ya, otomatis dia ngingkari anak tersebut kan, kayak gitu. Dan tata cara itu tuh suami bersumpah 4 kali dengan tuduhan zina kayak gitu, atau pengingkaran terhadap anak, diikuti dengan kata-kata laknat Allah atas dirinya apabila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dusta. Kayak gitu. Jadi ada ada prosedurnya. Kemudian ketika istri menolak tuduhan tadi, jadi ikrar dijawab ikrar, tuduhan dan atau pengingkaran tersebut tidak benar gitu. Istrinya nggak mengakui, dan itu harus dilakukan di depan pengadilan agama. Antara ikrarnya si suami dengan yang berupa tuduhan tadi dengan ikrarnya si istri yang berupa pengingkaran, itu satu kesatuan. Nggak harus semuanya terpenuhi. Kalau nggak bisa dinamakan li'an kayak gitu. Ada lagi murka Allah atas dirinya, tuduhan dan atau pengingkaran tersebut benar. Kayak gitu. Jadi ikrar itu dua-duanya, kedua belah pihak itu harus berbarengan ya, jadi satu kesatuan ya. Iya, itu suatu kesatuan. Prosesinya tuh nggak bisa Jadi dihilangkan. suami juga mengikrarkan, bersumpah, istri juga. Oh, tapi kalau seandainya istri nggak menolak tuduhan tuh, itu gimana? Ya namanya bukan li'an. Li'an kalau istri nolak, ngingkari. Oh gitu. Oke. Kan tadi kalau ketika istri atau suami berzina kan itu salah satu syarat boleh terjadi perceraian, perzinahan kan. Kayak gitu. Nah, kalau li'an ini tuh kalau cerai kan dia bisa nikah lagi atau bisa rujuk ya. Tapi kalau li'an itu karena dia dituduh zina istrinya, terus anaknya diingkari, istrinya menolak kayak ngingkari, aku nggak ngelakuin itu kok tadi dengan sumpah yang tadi. Makanya li'an ini itu memutus perkawinan tuh selama-lamanya, beda sama perceraian. Dan nggak bakal bisa rujuk kembali ya, pokoknya nggak bisa selama-lama ya. Tapi berarti li'an itu dilakukan di hadapan pengadilan agama. Pengadilan agama. Berarti hanya sah di muka pengadilan agama. Pengadilan agama dan dengan prosesi karena prosesi ini tadi nggak boleh dihilangkan. Harus ada sumpah yang terucap. Oke. Suami dan istri. Tetangga ngerti kan? Ya, itu tadi. Kayaknya ada lagi nggak ya kita bahas ya? Mungkin kita kilas balik kali ya. Kilas balik. Boleh kan udah banyak banget nih ya kan yang kita jelaskan. Nah, ini mungkin inti-intinya kali ya. Ini Kak, gimana kalau kita conclusionnya itu yang itu tadi? Kita tadi kan ada ngomongin pembatalan perkawinan sama perceraian kan? Oh iya, bisa nggak kita ya? Oke. Pembatalan perkawinan sama perceraian, karena banyak yang nggak tahu bahwa perkawinan itu bisa dibatalin gitu loh. Boleh kali Cici sama Kak Fitri. Untuk perbedaan pembatalan nikah dengan perceraian, yang pertama itu kita mulai dari status ya. Oke, ngomongin status nih. Nah, kalau untuk pembatalan nikah, statusnya itu pernikahan dianggap tidak pernah ada sejak awal. Oh, jadi dianggap tidak pernah Ada sejak terjadinya, awal. perkawinan ya. Betul, gitu. Nah, kalau Karena untuk perceraian? kalau untuk perceraian itu pernikahan tetap diakui secara hukum, gitu. Iya. Nah, kalau Pihak yang mengajukan siapa, Ci? Nah, kalau untuk pihak yang mengajukan pembatalan pernikahan itu pihak bisa dari pihak istri atau suami atau pihak lain gitu loh. Berbeda dengan perceraian. Perceraian tentunya yang mengajukan itu hanya kedua belah pihak, antara istri atau suaminya yang terkait gitu loh. Oke. Itu bedanya. Akibat hukumnya gimana, Kak? Nah, kalau untuk akibat hukumnya itu tidak ada sengketa mengenai harta gonogini kalau untuk pembatalan nikah, gitu. Beda lain halnya nih dengan perceraian. Kalau perceraian itu kan bila terjadi sengketa mengenai harta gonogini, gitu. Oke. Karena tidak Jadi terjadi perkawinan ya kalau Betul. perceraian ya. Karena Tidak kan terbentuk adanya harta bersama. betul. Jadi bisa nih terjadi sengketanya gitu kalau untuk perceraian. Oke. Tadi contoh alasannya apa ya, Ci? Bedanya? Contoh alasan?
Oh, contoh alasannya. Heeh. Tadi juga ada contoh alasannya bahwa kalau di dalam pembatalan perkawinan itu perkawinan itu dilakukan dengan terpaksa gitu loh, yang tadi Oh tadi iya kita bahas itu ya. paksaan ya. Dipaksa, kawin Salah paksa. satunya paksaan. Tapi kalau misalnya perceraian itu banyak banget alasannya. Banyak banget yang menyebabkan orang melakukan gugatan untuk perceraian. Itu pada intinya pertengkaran terus-menerus yang nggak bisa lagi didamaikan ya. Pokoknya nggak bakal rukun deh gitu kalau seandainya kita lanjutkan pernikahannya gitu, lebih baik ya udah cerai aja gitu. Tapi tetap ya para tetangga ya, kita dari Notistik tetap selalu mengingatkan bahwa perceraian itu tidak diizinkan oleh semua agama. Tetap ya kita mengingatkan. Betul, kalau seandainya mungkin ya kayak kita bosen dengan pasangan, coba deh diinget-inget hal manisnya si pasangan itu gitu, ya kan? Kadang kan kita jengkel gitu kan sama pasangan gitu, tapi ingat oh iya dia pernah baik, dia ngasih ini, dia ngasih itu, dia nemenin kita di saat kita sedih, di saat kita seneng gitu. Jadi jangan selalu melulu kita tuh inget tentang kesel-keselnya gitu, tapi inget juga tentang bahagianya. Dijamin deh kalau kayak gitu hubungan kalian pasti bakal langgeng. Amin. Amin. Oke, para tetangga, rasanya Udah cukup mulai ya. cukup memanas dan kayaknya sudah mulai malam juga. Iya. Kayaknya cukup ya. Iya, Udah cukup cukup sampai ya. di sini dulu ya. Conclusionnya mungkin pesannya. Oke, para tetangga, kembali lagi kami dari Notistik mengingatkan kembali bahwa perkawinan itu adalah ikatan kedua belah pihak, baik secara lahir maupun batin, dan kami tetap selalu menyuarakan bahwa dan menyuarakan untuk tidak ada perceraian. Itu saja. Oke, kita pamit yuk. Yuk. Ya. Makasih ya Makasih. udah tonton Oh iya, video like ini. and Jangan subscribe. lupa Subscribe, like, and comment. Yes. Dadah.